Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, video ini adalah pertemuan pertama kita mata kuliah pengantar studi Islam. Meskipun materi tentang pengantar studi Islam ini dilaksanakan secara online, mudah-mudahan materi dan substansi pengajaran pengantar studi Islam tidak mengurangi kekhidmatan dan tersampainya materi kepada teman-teman semua. Para mahasiswa yang saya banggakan, mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengapa harus ada pengantar studi Islam? Padahal kita sudah baik di pesantren ataupun di madrasah aliyah ataupun sekolah menengah atas telah dipelajari tentang fikih misalnya, tasawuf, akidah akhlak dan seterusnya. Nah, pada jenjang perguruan tinggi kenapa kita masih diberikan materi tentang pengantar studi Islam? Setidaknya kita memiliki dua alasan untuk itu. Pertama adalah Islam bukan hanya ajaran, tetapi juga sebagai kajian, diskursus, ad-dirasah al-islamiyah yang dihasilkan dari pemahaman ulama terhadap ajaran-ajaran Islam itu. Jadi Islam selain ajaran yang ada di dalam nas Al-Quran, hadis dan seterusnya, juga ada ulama yang menafsirkan, memahami terhadap nas tadi, baik Al-Quran ataupun hadis, sehingga muncul sebuah produk hukum. Nah, pada tahapan ini kita kadang menganggap bahwa sebuah penafsiran ulama, pemahaman ulama terhadap teks Al-Quran dan hadis dianggap sebagai bagian dari agama, padahal tidak. Nah, disinilah kita harus sadar bahwa ada agama dan ada interpretasi agama, ada nas Al-Quran dan ada penafsiran terhadap Al-Quran tersebut. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah ajaran Islam itu bersifat universal, yang terkadang untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam itu kita membutuhkan pendekatan yang sesuai. Kita membutuhkan metode yang sesuai, yang cocok di mana ajaran Islam itu akan diterapkan. Contoh misalnya, kita akan menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis dalam konteks Indonesia, maka butuh pendekatan-pendekatan khusus yang sesuai dengan konteks budaya, konteks lokal, konteks adat istiadat dan seterusnya di dalam lokasi atau konteks Indonesia ini. Oleh karena itulah materi pengantar studi Islam ini perlu disuguhkan kepada mahasiswa supaya memiliki pemahaman, memiliki kesadaran berislam yang baik, berislam yang komprehensif, berislam yang dapat membedakan antara mana yang usul, mana yang dasar, mana yang asli di dalam agama atau dalam nas Al-Quran dan hadis, dengan sesuatu yang dihasilkan oleh penafsiran, oleh pemikiran, istimbatul ahkam dari ulama. Mahasiswa yang saya banggakan, ke depan materi kita ini akan mempelajari, pertama dalam konteks tadi yang saya sebutkan itu muncul pengetahuan tentang Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif, para mahasiswa yang saya banggakan, itu berkaitan dengan agama yang dihasil atau pemahaman terhadap agama, ajaran Islam yang dihasilkan dari nas Al-Quran dan hadis, tanpa melibatkan keilmuan-keilmuan, pendekatan-pendekatan umum yang masuk dalam atau yang digunakan untuk penafsiran terhadap nas Al-Quran dan hadis tersebut. Atau bisa juga kita mengatakan bahwa Islam normatif itu adalah Islam yang berhubungan dengan tradisi keislaman sendiri yang ada dalam Islam sendiri. Misalnya ilmu-ilmu tentang Quran, ya, kemudian ilmu-ilmu tentang akidah dan seterusnya, ya, yang bersumber dari nas tadi itu. Nah,
Islam historis ini bagaimana melihat suatu ajaran Islam itu dari aspek-aspek historisnya, dari aspek-aspek kesejarahannya. Contoh, sejarah diturunkannya Al-Quran atau sesuatu yang melatar belakangi terhadap turunnya ayat, dikaji dari aspek sosiologi misalnya, dia kaji dari aspek kesejarahan misalnya. Ini masuk dalam kerangka pemahaman Islam historis. Nah, kemudian materi berikutnya kita akan berbicara tentang sejarah perkembangan studi Islam. Nah, akhir-akhir ini bahkan mungkin sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa agama Islam tidak hanya menjadi kajian di dunia Islam sendiri, tetapi juga Islamisis atau orang Barat yang mengkaji tentang Islam. Oleh karena itu kita mungkin bisa mentipologikan ada insider dan outsider. Ada orang yang mengkaji Islam dari orang Islam sendiri, dari umat Islam sendiri. Ada orang yang mengkaji Islam dari non-Muslim atau non-Muslim yang mengkaji terhadap agama Islam. Nah, baik kemudian kajian terhadap sumber Islam, sumber agama Islam. Ada Al-Quran, ada hadis. Ya. Nah, tetapi pada pengantar studi Islam ini yang akan kita pelajari bukan definisi Al-Quran, definisi hadis, dan seterusnya, bukan. Tetapi lebih kepada bagaimana kita memahami Al-Quran dengan baik, pendekatan-pendekatan apa yang harus kita gunakan di dalam memahami teks atau nas Al-Quran tersebut. Kemudian begitu juga dengan ilmu hadis. Bukan kita kembali lagi kepada materi kita yang sudah pernah dibahas sebelumnya, apa pembagian hadis, kemudian hadis, macam-macam hadis dari aspek atau dari segi kuantitas, kualitas, dan seterusnya, diroyah, riwayah, dan seterusnya. Tidak lagi akan membahas itu, tetapi lebih kepada bagaimana langkah-langkah atau cara atau teknik memahami hadis dalam konteks hari ini. Nah, kemudian materi berikutnya adalah Islam dan isu-isu aktual. Islam dan isu-isu aktual. Contoh misalnya Islam dan gender dan wawasan tentang gender. Tetapi materi yang akan kita berikan kepada teman-teman semua di sini adalah Islam dan wawasan berkeluarga. Artinya hierarki antara suami dan istri. Apakah kemudian hak prerogatif dalam memutuskan suatu perkara ada di diri seorang suami atau juga bagaimana posisi seorang istri, atau bersifat dialogis antara istri dan suami. Kemudian ada lagi Islam, agama yang menghormati perempuan. Ini juga masuk turunan atau irisan-irisan dari kajian-kajian tentang gender tadi itu. Kemudian yang ketiga dari Islam dan isu-isu aktual ini yang akan kita bahas adalah Islam, agama demokrasi. Kita akan mencari data-data awal atau sumber-sumber ya demokrasi di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, atau bahkan Al-Quran tidak menggunakan istilah demokrasi, tetapi pada hakikatnya Islam sudah menerapkan, sudah memperkenalkan kepada umatnya tentang konsep berdemokrasi, bermusyawarah misalnya dengan baik di dalam agama Islam. Kemudian Islam agama toleran. Kita juga akan mencari dasar-dasar data-data otentik baik dari Al-Quran, dari hadis, dari sejarah kenabian tentang Islam sebagai agama toleran. Kita kaji ayat, hadis-hadis, sejarah Nabi, bagaimana praktik Nabi, relasi Nabi dengan umat non-Muslim, dan seterusnya. Itu kita akan pelajari. Nah, tentu isu-isu dan isu-isu aktual di dalam Islam itu kita akan suguhkan dengan bahasa yang sederhana, mengingat bahwa materi kita ini adalah pengantar studi Islam. Nah, kemudian ada lagi materi tentang pendekatan studi Islam. Mengingat bahwa tadi di poin awal saya katakan bahwa agama Islam bersifat universal, untuk mempraktekkan dalam konteks tertentu membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu maka kita perlu memberikan bekal kepada mahasiswa pendekatan-pendekatan apa saja yang digunakan di dalam membahas menafsirkan terhadap teks-teks agama, Al-Quran dan hadis. Kemudian terakhir ini
Islam dan digital. Ya. Ini materi yang memang perlu kita masukkan dan diskusikan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, mengingat bahwa ada beberapa kecenderungan kita hari ini, ya, yang bermadhab kepada internet, dalam tanda kutip ya, bermadhab kepada internet. Kadang kita tidak mengerti atas hukum tertentu, kita mencari dasar-dasar keislaman itu di dalam internet. Kita tidak jarang misalnya melihat atau mengutip pendapat beberapa ustadz, beberapa kiai, beberapa ilmuwan yang direkam kemudian diupload di dalam media sosial, di dalam YouTube dan seterusnya. Oleh karena itu, kecenderungan keberislaman kita, ya, dan menjadikan sumber-sumber keislaman di internet itu kita perlu bahas dan kita perlu telusuri bagaimana model-model keberislaman pada abad saat ini. Nah, saya kira itu. Jadi ini sebagai pengantar awal. Nanti pada materi berikutnya mungkin kita akan mendiskusikan secara spesifik metodologi tentang pengantar studi Islam. Tapi itu tidak akan kita bahas dalam pengantar studi Islam mata kuliah kita hari ini. Oleh karena itu, para mahasiswa semuanya, kita bisa mempersiapkan diri terkait dengan materi-materi yang kita sebutkan tadi. Sekali lagi, materi-materi pengantar studi Islam ini akan disuguhkan dengan bahasa yang mudah, dengan contoh-contoh yang konkret yang ada di sekitar kita. Saya kira itu sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.